Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali ya kajian fikih mengenai sifat sholat bagian pertama yang sebelumnya sempat diundur kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali ya kajian fikih yang sebelumnya sempat tertunda mungkin karena beberapa kendala mengenai internet dan kesehatan juga dari Ustadz Aris dan kesibukan mungkin dari beberapa saudara-saudara kita ya, mungkin karena di tengah WFH ini. Baik, alhamdulillah. Insya Allah ya pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai sifat sholat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Aris, apa itu sifat sholat dan macam-macamnya ya. Baik, ada Ustadz Aris Abu Arsa, ada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian fikih kita. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan sifat sholat. Sebentar. Baik. Jadi pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan sifat sholat. Apakah suara saya jelas terdengar? Alhamdulillah terdengar jelas. Terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan pembahasan sifat sholat, ini insya Allah akan kita bahas di dalam 3 pertemuan setidaknya. Jadi saya siapkan sebenarnya dalam 3 pertemuan, tetapi ada kemungkinan pembahasannya karena tiap pertemuan itu cukup panjang. Jadi ada kemungkinan nanti bisa jadi ada pertemuan keempat terkait dengan pembahasan sifat sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Beliau memerintahkan kepada kita kaum muslimin, kepada para sahabat serta pada kaum muslimin bahwasanya hendaklah kalian sholat atau sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini adalah perintah yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya aktivitas sholat itu hendaklah meneladani dan mencontoh apa-apa yang dilakukan ataupun sebagaimana dilakukan oleh
beliau sallallahu alaihi wasallam, baik terkait dengan gerakan maupun terkait dengan bacaannya. Hal inilah yang menjadi bagian pembahasan kita dalam di malam hari ini, yaitu dalam tema ataupun topik sifat sholat. Jadi sifat sholat ini adalah pembahasan terkait dengan bagaimana gerakan-gerakan sholat yang nanti akan kita bahas ya satu persatu, sehingga kita harapkan sebagaimana perintah Rasulullah SAW tadi, maka aktivitas sholat yang kita lakukan itu bisa meneladani beliau. Yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan sifat sholat, jadi kita akan masuk kepada bagian yang pertama. Kita akan masuk kepada hukum takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang diucapkan pertama kali ketika melakukan aktivitas sholat. Yang dengan pengucapan takbir ini menjadikan adanya pengharaman atas hal-hal yang sebelumnya itu tidak diharamkan. Menjadi diharamkan karena dengan takbir itu kita memulai aktivitas sholat, yang di dalam aktivitas sholat itu maka aktivitas-aktivitas lainnya itu menjadi diharamkan. Ya, beberapa aktivitas yang lain yang sebelumnya itu adalah mubah atau tidak diharamkan menjadi diharamkan. Seperti misalnya aktivitas makan, aktivitas minum, maka di dalam sholat ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, ketika kita mengucapkan takbir yang pertama, kita memulai sholat, maka hal itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Makanya kemudian takbir yang pertama, ketika kita memulai sholat, ini yang kemudian disebut sebagai takbiratul ihram. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tuhuru, wa tahrimuha takbiru, wa tahliluha at-taslimu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tuhuru." Jadi kunci dari sholat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha, sementara yang menjadi tahrim atau pengharam, yang menjadi menyebabkan diharamkannya hal-hal yang lain dilakukan di dalam aktivitas sholat itu adalah at-takbir, yaitu takbir. Inilah kemudian kenapa takbir yang pertama ketika kita memulai sholat itu disebut sebagai takbiratul ihram. Jadi takbir sebagai tahrim. Wa tahliluha taslim, sementara penghalalnya itu adalah at-taslim, yaitu pengucapan salam. Maka ketika kita mengucapkan salam sebagai penanda bahwa sholat yang kita lakukan itu sudah selesai, maka salam ini menjadi tahlil. Jadi salam ini menjadi sesuatu yang kemudian menghalalkan lagi apa-apa yang memang sebelum atau di luar waktu sholat itu adalah halal, yang menjadi haram ketika kita melakukan aktivitas sholat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus sholata bitakbiri." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu membuka atau mengawali sholat itu dengan takbir. Wal qiraati bil alhamdulillahi rabbil alamin. Juga dengan membaca atau pembacaan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah.
Ini juga menjadi dalil bahwasanya takbir itu adalah yang memulai sholat, ya, jadi yang mengawali sholat. Sementara diriwayatkan dari Ali bin Yahya bin Khalad dari pamannya dari Nabi bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi." Sesungguhnya salat seseorang atau la tatimmu tidaklah sempurna salatun li ahadin salat bagi siapapun atau minan nas, ya, dari manusia, hatta yatawaddo'a, sampai dia melakukan aktivitas wudhu. Fayado'al wudhu'a yakni mawadi'ahu. Kemudian dia meletakkan wudhu, yakni anggota-anggota wudhu, maksudnya pada tempatnya. Artinya dia melakukan wudhu itu memang juga pada tempatnya secara bagus. Summa yukabbiru. Kemudian ia bertakbir. Dengan demikian, maka takbiratul ihram ini merupakan satu kewajiban atau fardu dan rukun yang harus dilakukan di dalam sholat. Di mana sholat itu tidak akan diterima tanpa takbir. Sementara diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar." Jika seorang imam itu telah mengucapkan Allahu Akbar, maka katakanlah Allahu Akbar. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, jika ia atau seorang imam tadi mengucapkan sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamd, maka ucapkanlah atau katakanlah Rabbana walakal hamd. Nah, di dalam hadis ini, ya, hadis riwayat Baihaqi diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini menunjukkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW secara jelas menyebutkan lafaz takbir. Jadi kalau sebelumnya di dalam hadis-hadis yang sebelumnya disebut sebagai at-takbir, ya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, Rasulullah menyebutkan lafaz takbirnya, yaitu Allahu Akbar. Karena ketika beliau bersabda, idza qala al-imamu Allahu Akbar. Ya, jadi yang dimaksud dengan Allahu Akbar ini adalah ucapan takbir itu. Nah, berdasarkan hadis ini, maka takbir itu memiliki satu redaksi. Tidak ada redaksi yang lain kecuali Allahu Akbar. Karena itu maka takbir ini ya tidak boleh diucapkan dengan kata-kata yang lain. Misalnya Allah Maha Besar, ya, atau Allahu Al-Akbar misalnya, dan lain sebagainya. Tetapi tentunya walaupun memang ada yang berpendapat boleh kalau mengucapkannya Allahu Al-Akbar misalnya, tetapi yang lebih rajih, yang lebih kuat tentunya adalah mengikuti sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan bahwasanya lafaz dari takbir itu ya Allahu Akbar. Jadi karena beliau telah menyebutkan secara spesifik, secara jelas lafadznya, maka tentunya pilihan terbaik bagi kita adalah mengikuti bagaimana lafaz yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini terkait dengan hukum takbiratul ihram. Yang berikutnya, aktivitas sholat setelah kita mengucapkan takbiratul ihram adalah mengangkat tangan di dalam sholat. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam
itu dakhala fi sholati, hendak memasuki sholat atau melakukan sholat, maksudnya memulai sholat, kabbaro, maka beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangan beliau, wa idza raka'a, dan ketika beliau hendak ruku', rafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, maka beliau juga mengangkat kedua tangan beliau. Wa idza qama min rak'atain, begitu juga ketika beliau berdiri dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar itu memarfu'kan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah aktivitas yang kedua di dalam sholat, ya. Jadi mengangkat kedua tangan ketika kita melakukan atau mengucapkan takbir. Di dalam hadis riwayat Ahmad, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu kana ila qama ila sholati al-maktubati", bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk melakukan salat wajib atau salat fardu, kabbaro, maka beliau mengucapkan takbir, wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangan beliau, hatwa mankibaihi, ya, jadi setentang atau jadi setentang atau dekat gitu ya dengan kedua bahu, ya, dengan kedua bahu beliau. Sementara diriwayatkan dari Abdullah bin Wail dari ayahnya, annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ftataha shalat, ketika memulai aktivitas salat, rafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau, hatta takada ibhamahu tuhadi syahmata udunaihi, ya, hingga kedua ibu jari, ya, beliau itu hampir setentang dengan kedua ujung telinga beliau, ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan tinggi ketika kita mengangkat kedua tangan saat bertakbir. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, maka memang ada hadis-hadis yang tadi, ya, jadi ada yang menyebutkan bahwasanya mengangkat tangan itu adalah sampai ujung telinga. Tetapi ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika mengangkat kedua tangan beliau itu adalah setentang bahu, ya. Nah, jadi dua hadis ini bisa diamalkan. Jadi ini menjadi kelapangan bagi kita bahwasanya kita di dalam melakukan aktivitas sholat ketika mengangkat tangan, maka boleh, ya, sampai bahu, boleh juga sampai telinga. Ya. Jadi ini karena dua-duanya hadis ini sahih dan layak untuk diamalkan. Dan tentunya akan lebih utama kalau kemudian memang dua-duanya diamalkan. Sementara diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, salasun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihina. Jadi ada 3 perkara yang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan dengannya. Qatar kahunna nasu, sungguh manusia itu telah meninggalkannya. Kana yarfa'u yadaihi maddan,
Jadi yang pertama itu adalah mengangkat kedua tangan beliau maddan, ya, dengan terkembang atau mengembang. Idza dakhala fi sholati, ketika memasuki sholat. Wa yukabbiru kullama raka'a, dan bertakbir ketika ruku'. Wa rafa'a wasukutu qabla al-qira'ati, dan diam kullama raka'a wa rafa'a, ya. Jadi ketika ruku' dan bangun, ya, atau berdiri dari ruku', wasukutu, dan kemudian diam qabla al-qira'ati, sebelum membaca, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, ini adalah hal yang 3 perkara yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam sholat. Kemudian yang menurut atau dikatakan oleh Abu Hurairah ini telah ditinggalkan, ya, oleh kebanyakan manusia. Yaitu yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika bertakbir itu adalah dengan terkembang. Jadi maksudnya terkembang itu adalah jari-jarinya itu renggang. Tetapi renggangnya itu tidak berarti terbuka. Jadi hanya renggang. Jadi bukan ini, ya, tapi renggang. Jadi bukan ini. Ya. Jadi walaupun memang terkait dengan terkait dengan mengangkat tangan itu dengan jari-jari renggang, ini tidak sampai hukumnya wajib. Tetapi di sini ada keutamaan bahwasanya artinya bukan berarti kalau dirapatkan itu kemudian berdosa, enggak. Ya, tetapi di sini ada keutamaan, ada lebih utama, yaitu ketika mengangkat tangan itu adalah dengan jari-jari direnggangkan. Ya. Sementara menghadap kemana telapak tangan, ya. Nah, jadi itu nanti ini bersifat lapang, ya, tapi secara umum adalah diarahkan ke kiblat, ya, secara umum seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanshuru as-sabi'ahu, ya. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu merenggangkan jari jemari beliau di salati nasron, ya, di dalam salat beliau. Jadi tadi, ya, jadi ketika maksudnya adalah merenggangkan itu adalah ketika mengangkat tangan ketika salat. Jadi direnggangkan, tidak kemudian dirapatkan. Jadi ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya ada keutamaan di sana ketika kita melakukan hal tersebut. Berikutnya yang kita bahas adalah meletakkan kedua tangan. Jadi ini adalah jadi tadi, ya, jadi terkait dengan takbir dan mengangkat tangan tadi, memang kalau pertanyaannya adalah sebenarnya lebih dahulu mana? Apakah takbir dulu kemudian mengangkat tangan, ataukah mengangkat tangan dulu baru kemudian takbir? Ya, maka terkait dengan perkara ini hukumnya cukup lapang, karena ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya memang Rasulullah SAW itu bertakbir dulu baru kemudian mengangkat tangan. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau itu mengangkat tangan dulu baru kemudian bertakbir. Tapi ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau itu bertakbir sambil mengangkat tangan. Artinya dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi ini adalah perkara yang yang lapang, ya. Tetapi dari hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya takbir itu adalah yang memulai sholat, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu
namanya juga takbiratul ihram ya, sebagai takbir itu sebagai pengawal sholat, maka tentunya ini ya selain tadi ya, jadi semua bisa diamalkan ya, maka memang ya takbiratul ihram ini bisa diawalkan gitu ya. Tapi tadi bahwasanya memang ada hadis-hadis yang lain yang juga menyebutkan bahwasanya beliau ya bersamaan. Jadi ini tidak ini hukumnya bersifat lapang, jadi bisa kita lakukan. Nah, setelah kita mengangkat tangan, ya takbir kemudian mengangkat tangan tadi, maka yang ketiga yang kita lakukan di dalam sholat itu adalah meletakkan kedua tangan. Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, ia berkata, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku mendatangi atau aku hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza auhina nahadha ilal masjid. Jika atau ketika beliau bangkit untuk pergi ke masjid. Fadakhala al-mihrab, maka beliau memasuki mihrab, thumma rafa'a yadayhi bitakbir, ya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan dengan takbir, ya. Jadi ini mengangkat kedua tangan bitakbir, ya, dengan takbir. Thumma wada'a yaminahu ala yusrahu. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan beliau ala yusrahu, di atas tangan kiri beliau, ala sadrihi, di atas dada beliau. Ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan di mana tangan itu diletakkan ketika sholat. Ya. Sementara diriwayatkan juga dari Wa'il bin Hujr, ya, hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. Ia berkata, qultu, jadi aku berkata, la anzurunna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh aku memperhatikan kepada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusalli, bagaimana beliau salat. Fanadartu ilaihi, maka aku melihat kepada beliau. Faqama, maka beliau berdiri atau berdiri, ya. Fakabbaro, kemudian beliau bertakbir. Warafa'a yadaihi, dan mengangkat kedua tangan beliau. Hatta hazata, ya, hingga setentang bi'udunaihi, dengan kedua telinga beliau. Summa wada'a yadahul yumna, kemudian beliau meletakkan tangan beliau yang kanan ala kafihil yusra, ya, di atas telapak tangan yang kiri. Warusga wasaidi, ya, dan pergelangan serta hastanya. Nah, jadi kalau hadis yang pertama yang riwayat Baihaqi ini bersifat umum, ya. Jadi bersifat umum. Jadi bersifat umum itu adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika meletakkan kedua tangan itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Jadi di atas tangan kiri, ya. Jadi di atas tangan kiri, atau di atas tangan kiri, ya. Nah, sementara di dalam hadis yang kedua ini dirincikan lagi, ya. Jadi tangan kanan itu adalah di atas telapak tangan kiri, ya, pergelangan serta hasta.
Jadi di atas telapak tangan. Jadi telapak itu kafihi. Jadi telapak itu sebenarnya memang bisa dimaknai telapak depan, ya, bisa juga dimaknai telapak yang punggung, yang telapak. Ya. Nah, konteksnya kafihi di sini atau telapak di sini ini adalah punggung, ya, punggung telapak. Karena nggak mungkin tangan kanan diletakkan di telapak dalam, ya, telapak dalam, telapak tangan kiri yang bagian dalam. Nah, sehingga tapi kemudian ya sampai kemudian pergelangan serta hasta, jadi lengan. Ya, jadi tangan jadi tangan kanan itu memegang hastanya, jadi kena agak pergelangan, tapi juga berada di atas telapak tangan kiri. Jadi ini adalah posisi letak dari kedua tangan ketika atau setelah mengangkat tangan di dalam aktivitas takbir. Ya. Walaupun memang perlu saya sampaikan juga bahwasanya memang meletakkan tangan ini setelah takbir ini terjadi perbedaan pendapat, ya. Jadi ada yang kemudian kalau tadi di hadis yang pertama, hadis riwayat Baihaqi, itu selain menunjukkan letak posisi tangan kanan dan tangan kiri, tapi juga menjelaskan posisi kedua tangan itu di mana, yaitu di dada. Tapi ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya posisinya itu adalah di atas pusar, ya, agak ke atas. Ya, nah termasuk cara memegang tangan kiri dan tangan kanan. Memegangnya tangan kanan itu kepada tangan kiri. Tetapi yang jelas itu adalah tangan kanan memegang tangan kiri atau tangan kanan itu di atas tangan kiri. Ya, jadi tidak ada yang berpendapat bahwasanya tangan kiri itu yang di atas. Jadi yang menempel dengan dada ataupun pusar bagian atas itu adalah tangan kiri. Ya, jadi bukan tangan kanan. Selanjutnya, ya. Adalah terkait dengan memandang di dalam sholat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, aina adau basari fi sholati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, ya, oleh Anas bin Malik, bahwasanya beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, di manakah aku meletakkan pandangan, atau maksudnya meletakkan, mengarahkan pandanganku fi sholati, di dalam sholat. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, inda maudhi'i sujudika ya Anas, yaitu ke arah tempat sujudmu, wahai Anas. Jadi pandangan sholat atau pandangan kita ketika kita melakukan sholat itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah ke arah tempat sujud. Sementara di dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW idza jalasa fi tasyahudi, maka ketika beliau itu duduk di dalam tasyahud, wada'a yadahul yumna, maka beliau meletakkan tangan beliau yang kanan ala fakhadihil yumna, di atas paha yang kanan, wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra, begitu juga tangan kiri beliau itu di atas paha kiri. Wa asyara bisababati, dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk beliau, walam yujawis basarahu isyaratahu, dan pandangan beliau itu tidak melampaui isyaratnya tadi. Ya. Jadi sementara memandang
ketika sholat itu adalah ke tempat sujud atau ke arah tempat sujud. Sementara ketika duduk tasyahud, maka pandangan itu adalah diarahkan ke isyarat, ya, jari telunjuk. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi sholati. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memalingkan muka di dalam sholat. Faqala huwa ikhtilasun. Maka beliau bersabda, ini adalah sambaran yang cepat. Ya, yakhtalisuhu syaitan, yang syaitan menyambar dengannya, min sholatil abdi, dari sholat seorang hamba. Jadi ini menunjukkan larangan bagi kita itu untuk memalingkan muka, ya, dalam sholat. Sementara diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltafitu fi sholatihi yaminan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh di dalam sholat beliau yaminan, ke kanan, shimalan, dan ke kiri. Wala yalwi unuqahu khalfa dhahrihi, dan beliau tidak memutar lehernya ke belakang punggung. Nah, jadi yang dimaksud dengan memalingkan muka atau yang kemudian dilarang itu adalah sampai memutar leher ke belakang punggung. Ya. Sehingga, ya, jadi pandangan atau terkait dengan pandangan di dalam sholat itu adalah yang jelas wajah atau muka kita itu haruslah menghadap ke kiblat. Jadi terkait dengan pandangan atau memandang dalam sholat, ini kan ada pandangan, kemudian ada wajah kita. Walaupun pandangan itu juga terkait juga dengan kemana wajah kita itu menghadap. Nah, jadi ada secara umum terkait dengan menghadap, menghadapkan wajah. Maka ketika sholat tentunya sebagaimana kita menghadap kiblat, maka wajah kita itu juga menghadap ke arah kiblat. Hanya saja memang diperbolehkan, ya, menoleh ke kanan atau ke kiri, asal atau selama tidak sampai memalingkan muka ataupun memutar leher, ya, maka itu dikatakan sebagai sambaran syaitan. Nah, sementara pandangan tadi, ya, jadi kalau pandangan mata, maka pandangan mata itu lebih utama, itu adalah diarahkan ke tempat sujud, sementara ketika tasyahud atau duduk tasyahud itu adalah ke isyarah yang kita lakukan ketika duduk tasyahud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam hadis riwayat Al-Hakim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza shalah", jadi apabila beliau melakukan salat, rafa'a basarahu ila sama, maka beliau mengangkat pandangannya ke langit. Fanazalat, kemudian turun ayat alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 2. Ya, fata'ta'a ra'sahu, maka beliau kemudian menundukkan pandangannya. Ya. Nah, jadi pandangan yang dilarang di dalam salat, ya, selain tadi, ya, memutar leher, itu adalah mengangkat pandangan ke langit. Ya. Jadi tidak diperbolehkan mengangkat pandangan ke langit, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 2. Ya, karena beliau itu awalnya sholat juga mengangkat pandangan ke langit. Ya, tetapi ketika diturunkan ayat alladzina hum bisholatihim khashi'un, maka kemudian beliau menundukkan pandangan. Ya, maka menundukkan pandangan itu adalah jadi tidak memandang atau mengangkat pandangan ke langit.
Ya. Nah, ini senada dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahina aqwamun ya an raf'ihim absarahum. Hendaklah orang-orang itu atau kaum itu menghentikan dari mengangkat pandangan mereka inda du'ai ketika mereka berdoa fi sholati di dalam salat illa samai ke langit. Aula tukhtafanna absarahum atau pandangan mata itu tidak akan kembali kepada mereka. Ya. Jadi ini menunjukkan larangan yang tegas dari Rasulullah SAW bahwasanya ketika berdoa atau ketika sholat maka hendaknya tidak mengangkat pandangan ke langit. Ya, jadi ini menunjukkan larangan untuk memandang ke langit. Ya. Nah, selanjutnya ya kita akan membahas terkait dengan doa iftitah. Jadi tadi itu adalah gerakan-gerakan awal sholat ya. Jadi takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram itu adalah mengangkat kedua tangan. Setelah takbir mengangkat kedua tangan, maka kemudian di mana tangan yang sudah kita angkat tadi diletakkan. Setelah diletakkan, maka berkaitan dengan pandangan. Diarahkan kemana pandangan kita ketika sholat. Nah, setelah itu, maka kita mulai dengan membaca doa, yaitu doa istiftah atau juga disebut juga doa iftitah. Jadi sama saja ya. Doa istiftah kemudian atau doa iftitah. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan doa iftitah ini ada beberapa versi dan selama hadis-hadis tadi itu merupakan hadis yang sahih, maka doa-doa ini bisa diamalkan. Ya. Jadi doa-doa ini bisa diamalkan, jadi kita tidak terpaku hanya pada satu doa. Di antara doa iftitah itu adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, bainama nahnu ya di antara kami nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika kami sholat ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idqala rajulun minal qaumi, ketika ada seorang laki-laki dari kaum itu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira. Maha besar Allah dan pujian yang banyak, wa subhanallahi bukrata ya, dan maha suci Allah, wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal qailu kalimata kada wa kada. Ya, siapa yang mengucapkan kalimat begini dan begini? Qala rajulun minal qaum, maka seorang laki-laki dari kaum itu berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ajibtulah, aku sangat kagum dengannya. Futihatlah abwabus sama. Ya. Jadi karena kalimat itu telah membuka ya pintu-pintu langit, atau dibukakan baginya ya pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Ibnu Umar itu kemudian berkata bahwasanya aku tidak meninggalkan
yang demikian itu atau kalimat itu sejak aku mendengar Rasulullah SAW berkata atau mengucapkan yang demikian. Nah, jadi ini adalah salah satu redaksi doa iftitah, yaitu kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, jadi ada juga yang lebih panjang. Jadi semuanya bisa diamalkan sebagai doa iftitah atau istiftah. Jadi ini dikembalikan kepada kita ketika kemudian kita punya waktu panjang sholat, maka kita bisa baca doa yang lebih panjang. Berikutnya adalah terkait dengan suara di dalam sholat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Qais, ia berkata, Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, kaifa kanat qira'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail, di waktu malam, ayajharu am yusir? Apakah beliau mengeraskan atau menjaharkan atau beliau mensirkan atau memelankan? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kullal dzalika, maka setiap dari yang keduanya. Qad kana yaf'alu rubbama jahra wa rubbama asra. Kadangkala beliau menjaharkan, kadangkala beliau mensirkan. Ya. Jadi ada kalanya bacaan Rasulullah SAW itu dibaca dengan jahar, dengan suara keras, ada juga yang sir. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kanat qira'atun Nabi SAW ala qadrin, kanat qira'atun Nabi SAW, jadi bahwasanya bacaan Rasulullah SAW ala qadri ma yasma'uhu, itu kira-kira atau atas ukuran apa-apa yang bisa mendengarnya. Man fil hujroh, itu orang yang berada di al-hujroh, wa huwa fil bait, dan orang yang dan wa huwa, dan beliau itu adalah berada di al-bait. Nah, jadi al-bait itu adalah rumah beliau. Jadi maksudnya adalah al-bait itu secara bahasa itu artinya rumah. Nah, dikatakan bahwa fil bait, jadi beliau berada di al-bait, itu adalah beliau maksudnya adalah berada di kamar. Sementara al-hujrah itu adalah ruangan untuk menerima tamu. Nah, jadi kira-kira sekeras itu. Jadi kira-kira sekeras itu. Jadi bacaan beliau itu adalah kalau beliau itu berada atau sholat di kamar beliau, maka itu terdengar sampai ke ruang tamu beliau. Artinya nggak jauh. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, irfa min sautika syai'an, keraskanlah suaramu atau tinggikanlah suaramu sedikit. Wa qala li Umar, ifid min sautika syai'an, sementara kepada Umar itu beliau bersabda, rendahkanlah suaramu sedikit. Jadi ini terkait dengan keras atau tidaknya bacaan ketika sholat. Jadi intinya adalah memang
proporsional gitu ya. Jadi kalau dia adalah imam tentunya ya sampai terdengar kepada jamaahnya. Ya. Diriwayatkan dari Abu Ma'mar, ia berkata, aku bertanya kepada Khobab, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi al-dhuhri wal asri? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat zuhur dan asar? Qala na'am. Maka ia menjawab, ya. Kulna, kami bertanya, bima kuntum ta'rifuna dzaka? Bagaimana kalian mengetahui hal yang demikian? Qala, kemudian ia menjawab, maksudnya adalah Khobab ya, bittirobi lihyatihi, yaitu dengan gerakan janggut beliau. Ya. Jadi ini ketika beliau membaca secara sir, karena di dalam sholat duhur ataupun asar itu kan bacaan yaitu Al-Fatihah, ya itu kan dibaca secara sir, ya. Tapi ketika Khobab ditanya apakah Rasulullah membaca ya di dalam sholat duhur dan asar, maka Khobab menjawab ya. Dari mana taunya, padahal sholat duhur dan asar ini kan sir, ya nggak terdengar. Maka Khobab mengatakan bahwasanya beliau memperhatikan gerakan janggut beliau. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu tetap membaca dengan sir. Ini adalah terkait dengan suara di dalam sholat. Selanjutnya adalah ta'awudz dalam sholat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi ini adalah perintah umum ya bagi kaum muslimin, bersifat umum, yaitu dalam kondisi membaca Al-Qur'an. Yaitu kita diperintahkan untuk berlindung, fasta'id billahi, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Tidak lain adalah dengan membaca ta'awudz. Diriwayatkan dari Ibnu Jubair bin Mut'im dari ayahnya yang berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala fi sholati. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan memasuki atau memulai salat. Ya, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya. Jadi beliau mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yaitu dari hasutan fitnah, hembusan dan tiupan sihirnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya beliau Rasulullah SAW itu di dalam sholat beliau mengucapkan ta'awudz, artinya sebelum membaca Al-Quran itu beliau termasuk di dalam sholat itu beliau membaca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang berpendapat bahwasanya ta'awudz itu hanya cukup dibaca sekali, yaitu pada saat awal membaca surat Al-Fatihah. Pendapat ini dikiaskan kepada membaca Al-Quran itu adalah dalam sekali bacaan itu sekali duduk itu cukup membaca ta'awudz itu di awal saja, ya. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya ta'awudz ini dibaca setiap di awal membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, jadi
ini memang terjadi perbedaan pendapat, tetapi yang jelas memang ta'awudz itu dibaca di awal sholat ya, ketika atau sebelum membaca surat Al-Fatihah. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan basmalah di dalam sholat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin, juga dengan Abu Bakar, wa Umar wa Utsmana, dengan Umar dan Utsman. Falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka aku tidak mendengar satupun dari mereka itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Anas seperti ini, bahwasanya Anas menyatakan bahwasanya beliau tidak pernah mendengar Rasulullah SAW maupun Abu Bakar maupun Umar maupun Utsman itu di dalam sholat itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi di dalam hadis riwayat Muslim yang juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sholat di belakang atau menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, juga menjadi makmum dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wa kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya mereka itu tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau di dalam hadis yang pertama itu beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan bahwa aku tidak mendengar imam, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, Umar ataupun Utsman itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang kemudian memang menjadikan hadis ini itu sebagai dalil bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak mencontohkan untuk membaca basmalah di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah. Nah, karena di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Anas bin Malik tidak mendengar Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cuma yang perlu diingat adalah bahwasanya ayat ini mengatakan tidak mendengar, hadis ini atau Anas menyatakan tidak mendengar. Ya. Nah, tidak mendengar ini kan mengandung kemungkinan sebenarnya. Jadi bisa jadi tidak mendengar itu karena memang Rasulullah tidak membaca basmalah, atau bisa jadi juga Rasulullah membaca tetapi tidak terdengar oleh Anas bin Malik. Nah, sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik juga itu menggunakan redaksi la yajharuna, ya, tidak menjaharkan, ya. Tidak menjaharkan itu maksudnya adalah sir. Jadi ini akhirnya menjelaskan bahwasanya hadis yang pertama tidak terdengarnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan karena Rasulullah, Abu Bakar, Umar atau Utsman itu tidak membaca Bismillah, tetapi karena tidak menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi sholati Bismillahirrahmanirrahim." Ya. Nah, sementara diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau membaca di dalam salatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa'adaha ayatun. Ya, dan beliau menghitungnya itu sebagai satu ayat. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini min adh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil Kitabi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam 2 rakaat zuhur dan asar dengan Fatihatul Kitab. Wa suratin
Ya, dan satu surat. Wa yasmi'unal ayat ahyana, dan beliau itu kadang memperdengarkan ayat itu kepada kami. Ya. Dan menjadi pendapat jumhur bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk sebagai bagian dari Fatihatul Kitab. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan bagian dari Fatihatul Kitab. Jadi ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah membaca Bi-Fatihatil Kitab, maka termasuk di situ adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga kesimpulannya adalah Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca di dalam bacaan sholat ketika kita membaca Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Hanya saja memang tadi ya bacaannya itu adalah dengan sir, yaitu dengan merendahkan suara. Nah, ini terkait dengan bacaan. Ini kayaknya masih agak panjang, tapi kita selesaikan dulu saja ya sebelum tanya jawab. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Sementara diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, la tujzi'u sholatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil Kitabi. Tidak berpahala atau tidak mendapatkan balasan sholat yang tidak dibaca di dalamnya dengan Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Qultu, dan aku bertanya, wa in kuntu khalfal imam, walaupun aku berada di belakang imam, maksudnya menjadi makmum, qala fa'khada biyadi, ya, maka beliau memegang kedua tanganku, wa qala, dan berkata, iqra fi nafsika, bacalah dalam hatimu. Ya. Jadi membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu termasuk rukun dari sholat. Ya. Jadi yang sholat itu tidak dianggap atau tidak dianggap sebagai sholat jika seseorang itu tidak membaca Fatihatul Kitab di dalam sholat tersebut. Ya. Nah, sementara kalau kita sholat berjamaah atau menjadi makmum, nah maka memang ini ada pengecualian gitu ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ia berkata, sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sholat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatal ghadah, itu sholat subuh. Fasaqulat alaihil qiraatu. Ya. Lalu beliau itu merasa sulit di dalam bacaan beliau. Falamma insarafa, maka ketika selesai, qala, maka beliau berkata, inni la'arakum taqra'una wara'a imamikum. Sesungguhnya aku melihat kalian itu membaca di belakang imam kalian. Qalu, maka kami menjawab, na'am. Ya, wallahi ya Rasulullah, inna lanaf'alu hada. Sesungguhnya kami melakukannya. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fala taf'alu, maka janganlah kalian melakukan itu, illa bi ummil Quran, kecuali dengan ummul Quran.
fa innahu la salata liman lam yaqra'u biha. Karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Ya. Nah, jadi ini adalah terkait dengan posisi kita ketika kita menjadi makmum. Ya. Jadi ketika kita menjadi makmum, maka kita tidak diperbolehkan untuk membaca bacaan itu ketika imam itu sedang membaca Al-Quran. Ya. Kecuali jika yang kita baca itu adalah Ummul Quran. Ya. Jadi Fatihah. Nah, hanya saja memang lebih utama sebenarnya Fatihatul Kitab, atau walaupun kita membaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah, itu dilakukan ketika imam itu dalam kondisi tidak membaca ayat Al-Quran. Ya. Makanya ini sebagaimana misalnya yang dicontohkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bihim, jika beliau mengimami mereka atau salat bersama dengan mereka, saktataini, maka beliau itu diam 2 kali. Idza tatahas shalah, yaitu ketika beliau memulai membaca doa iftitah, wa idza qala waladhdallin, dan juga ketika beliau membaca waladhdallin, jadi setelah membaca surah Al-Fatihah. Sakata aidon hunayyah, ya, maka beliau diam sejenak. Nah, diamnya sejenak beliau setelah membaca surat Al-Fatihah, maka ini menjadi tempat bagi kita ketika kita posisinya adalah sebagai makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi maka ini adalah kondisi idealnya. Jadi idealnya adalah ketika memang imam itu memberikan waktu sejenak bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, nah. Kalau memang tidak, maka surah Al-Fatihah oleh makmum itu bisa dibaca ketika imam itu sedang membaca surah selain surah Al-Fatihah. Nah, ketika imam itu sedang membaca surah Al-Fatihah, maka tidak selayaknya kita sebagai makmum itu membaca bacaan apapun. Jadi kita mendengarkan bacaan imam. Nah, ini terkait dengan bacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, setelah mengucapkan atau membaca surah Al-Fatihah, maka kita disunahkan untuk membaca atau mengucapkan amin. Ya. Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin, jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau itu membaca waladhdallin, qala amin, maka beliau mengucapkan amin, wa yarfa'u biha, dan beliau mengeraskan atau menaikkan dengannya sautahu, suara beliau. Ya. Jadi amin di sini nggak usah ini ya mempermasalahkan penulisan transliterasinya ya, amin. Wah, itu aminnya A-nya kurang, I-nya harusnya 2 gitu ya. Ini hanya transliterasi saja. Tetapi kita memahami bahwasanya amin itu yang dimaksud adalah apa, dan bacaannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, yaitu amin. Sementara Ahmad meriwayatkan dengan lafaz faqala amin,
yamuddu biha sautahu, maka beliau mengucapkan amin dan memanjangkan suaranya. Jadi kalau di dalam riwayat Ad-Darimi dan Abu Dawud itu dikatakan wa yarfa'u biha sautahu, jadi beliau itu meninggikan atau mengeraskan suara beliau. Sementara dalam riwayat Ahmad itu beliau dikatakan memanjangkan ya suaranya. Jadi dengan kata lain, amin itu memang dilafadzkan dengan suara keras dan panjang. Jadi amin gitu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amanal imam," jika imam itu mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkanlah atau hendaklah kalian juga mengucapkan amin, maksudnya makmumnya. Fa'inahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, maka sesungguhnya barang siapa yang sesuai ataupun bersamaan takminnya, jadi pengucapan aminnya, takminal malaika, dengan aminnya malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, jadi ini makanya ketika amin ini kita juga diperintahkan untuk mengucapkan amin ya setelah bacaan suratul Fatihah. Bacaan tambahan selain Al-Fatihah. Diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fid dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau membaca dalam 2 rakaat pertama salat duhur dengan ummul kitab. Wa surataini, dan 2 surat. Wa fir raqataini lil ukhrayaini bi ummil kitab. Sementara di dalam 2 rakaat lainnya itu adalah dengan membaca ummul kitab. Wa yusmi'una al-ayat, beliau memperdengarkan ayat itu kepada kami. Wa yutawwilu fi raqatil ula ma la yutawwilu fi raqatis tsaniyah. Ya, dan beliau memanjangkan bacaan itu dalam rakaat pertama dan tidak pada rakaat yang kedua. Wa kada fil asri wa kada fis subhi. Maka begitu pula dalam salat asar dan dalam salat subuh. Ya. Nah, jadi tambahan ya bacaan selain ya Al-Fatihah ini adalah surat yang dibaca setelah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Ya, dan biasanya beliau itu memanjangkan bacaan dalam rakaat pertama dan tidak pada rakaat yang kedua. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang berkata, "Inni la'arifu nadhair." Sesungguhnya aku mengetahui an-nadhair, ya, surat-surat yang sebanding. Allati kana yaqra'u bihina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang yang dibaca dengannya atau yang membaca dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnataini fi ra'atain, ya, di dalam satu surat, di dalam satu rakaat. Isrina suratan, yaitu 20 surat, fi asri rakaatain, ya, dalam 10 rakaat. Ya. Jadi ini adalah bacaan surat-surat di mana yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ya, itu adalah 20 surat, ya, itu di 10 rakaat. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, "Qultu li Aisyata, hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina suwari fi raqatin?" Qalat al-mufassal. Ya, jadi Abdullah bin Syakik ia berkata, ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha,
apakah Rasulullah SAW itu menghimpun beberapa surat itu dalam satu rakaat? Ya, maka beliau menjawab al-mufassal. Ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil dhuhri fi ra'ataini al ulayaini fi kulli ra'atin qadra salasina ayat." Bahwasanya Nabi SAW itu beliau membaca di dalam fi sholati dhuhri, di dalam sholat duhur, fi ra'atainil ulayaini, ya pada dua rakaat yang pertama, itu fi kulli ra'atin, jadi setiap rakaatnya itu adalah qadra salasina ayat. Itu adalah sekitar 30 ayat. Wa fil ukhrayaini, sementara pada dua rakaat yang lain qadru khamsa asyrata ayat, yaitu sekitar 15 ayat, ya, au qala nisfa dzalika, atau setengahnya, ya. Jadi ini adalah bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam sholat zuhur, ya, dari dua rakaat pertama itu dalam setiap rakaatnya itu sekitar 30, dan dua rakaat lainnya itu ada sekitar 15 ayat atau setengahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ja'a," bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang, fasola rakaataini, maka beliau sholat dua rakaat, lam yaqra' fihima illa bi ummil kitab, dan beliau tidak membaca di dalam keduanya itu selain ummul kitab atau surah Al-Fatihah. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bacaan tambahan surah selain Al-Fatihah itu tidaklah wajib, tetapi itu merupakan sunnah. Ya. Jadi sementara bacaan umul kitab inilah yang kemudian menjadi bacaan wajib yang harus dibaca di setiap rakaat sholat kita. Nah, mungkin ini pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, jadi agak panjang, agak banyak poinnya karena memang cukup ini, ya. Tapi ini adalah masih pada bagian pertama, jadi ini masih pembahasan sampai berdiri saja, ya. Jadi belum ruku, belum sujud, ya. Nanti pembahasan berikutnya. Jadi insya Allah akan kita bahas. Baik, saya kembalikan kepada Mas Faris. Dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Silakan. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Aris yang telah menyampaikan materi kajian fikih sifat sholat bagian 1, ya, pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ya, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, ya, mengenai sifat sholat ini. Tafadhol, apakah mungkin ada dari Mas Norman? Mas Rizky, ya, mungkin ini. Oh, Mas Norman menuliskan pertanyaannya, ya, di kolom chat. Beliau bertanya, jadi beliau bertanya, apa yang sebenarnya menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat, misalkan ketika membaca basmalah, sedangkan semua contoh dari Rasulullah tadi semua Rasulullah membacakan disir, ya. Contohnya, perbedaan pendapat misal ketika membaca. Oke. Adakah yang melatar belakangnya terjadinya perbedaan pendapat ini? Jadi mungkin ada yang men-share, ada yang menjaharkan mungkin, Ustaz. Pada Ustaz Aris bisa dijawab terlebih dahulu. Iya.
Jadi apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat? Jadi perbedaan pendapat itu tentunya adalah dilandasi atau disebabkan pertama adalah perbedaan dalil. Ya. Jadi yang pertama adalah perbedaan dalil. Perbedaan dalil yang dimiliki oleh atau yang didapatkan oleh seseorang. Karena pendapat di dalam Islam itu haruslah pendapat, jadi pendapat yang dinilai syar'i itu adalah pendapat yang dilandasi oleh dalil. Jadi kalau nggak ada dalilnya, maka pendapat itu dikatakan tidak memiliki hujah, berarti tidak ada nilainya di dalam Islam. Nah, sementara hujah ataupun dalil yang sampai kepada ulama ataupun mujtahid yang berbeda, itu bisa jadi juga berbeda. Artinya dalil yang diketahui oleh seorang imam itu belum tentu dalil yang sama itu diketahui oleh imam yang lain. Artinya satu imam dengan imam yang lain itu bisa jadi memiliki pengetahuan terkait dengan dalil yang berbeda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah pemahaman terhadap dalil. Perbedaan pemahaman terhadap dalil. Jadi kalau yang pertama itu, karena memang dalilnya berbeda, dalil yang diketahui berbeda. Nah yang kedua itu adalah pemahaman terhadap dalil. Jadi pemahaman terhadap dalil itu bisa jadi dalilnya sama, tapi pemahaman terhadap dalilnya itu berbeda. Ya, dalil yang sama itu bisa difahami berbeda oleh imam yang berbeda. Nah, sehingga menyebabkan akhirnya perbedaan pendapat. Ya. Ya, seperti tadi misalnya. Ya, jadi bisa jadikan yang nyampe atau yang difahami itu hanyalah hadis yang pertama, bahwasanya Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu mereka tidak membaca basmalah. Ya. Nah, sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwasanya ya berarti basmalah itu memang tidak dibaca. Ya. Nah, tetapi bisa jadi kemudian ulama yang lain itu mendapatkan tadi dalil yang lain. Yang kemudian atau sebenarnya mendapatkan dalil yang lain, tetapi dalil yang lain itu dianggap tidak layak untuk dijadikan hujah. Nah, ini juga bisa terjadi, ya. Jadi para imam itu bisa jadi memposisikan sebuah dalil atau sebuah hujah itu antara imam yang satu dengan imam yang lain itu berbeda. Ya, bisa jadi imam yang satu itu menganggap bahwa sebuah hadis ini layak digunakan sebagai hujah. Tetapi bisa jadi menurut imam yang lain hadis ini tidak layak digunakan sebagai hujah. Ya, makanya bisa jadi seorang imam itu menganggap bahwa ini hadis ini sahih. Tapi imam yang lain berpendapat bahwa hadis ini tidak sahih, ya, atau seorang imam menganggap bahwa hadis ini dhaif, ya, lemah. Sementara sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Tapi ada imam yang lain yang berpendapat dan meneliti hadis yang sama, tetapi mendapatkan kesimpulan yang berbeda bahwa hadis ini adalah hasan misalnya, sehingga bisa digunakan sebagai hujah. Nah, jadi ini adalah realitas memang yang terjadi di dalam pembahasan fikih, ya, sehingga ini memang dari awal harus kita pahami sehingga tidak menjadikan kita bingung atau tidak menjadikan kita itu bingung sendiri akhirnya gitu. Karena ini bahwasanya kok bisa berbeda gitu ya. Terus kemudian mana mana yang benar dan seterusnya. Nah,
disinilah ya di dalam hasanah fikih Islam itu kan memang posisi kaum muslimin itu senantiasa berada pada dua kondisi. Kalau tidak sebagai muqallid, orang yang mengikuti, itu ya sebagai mujtahid, orang yang berijtihad. Ya. Orang yang berijtihad, maka mereka memiliki kemampuan untuk mengistinbat, untuk menggali langsung dari dalil-dalil syar'i. Sementara bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengistinbat atau menggali langsung dari dalil-dalil syar'i, maka posisinya adalah sebagai muqallid, yaitu orang yang mengikuti mujtahid. Ya. Nah, persoalannya adalah bahwasanya mujtahid itu kan tidak hanya satu. Karena mujtahid tidak hanya satu, maka hasil ijtihad itu juga tidak hanya satu. Pendapat itu bisa bermacam-macam. Nah, sehingga ketika posisi kita itu adalah sebagai muqallid atau yang mengikuti, maka kita juga harus membekali diri kita itu dengan kemampuan untuk mentarjih atau memilah dari pendapat-pendapat yang ada, itu mana yang kemudian kita pilih untuk menjadi pendapat kita. Ya. Nah, tarjih untuk memilih mana yang menjadi pendapat kita, itu secara umum ada dua. Yang pertama itu adalah tarjih am, yang kedua itu adalah tarjih khas. Tarjih am itu adalah dengan mentarjih orang yang kita ikuti. Ya, jadi dari sisi mujtahidnya. Ya. Sementara tarjih khas itu adalah mentarjih atau mencari yang lebih kuat, itu dilihat dari sisi dalil-dalil hukum syaraknya, gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang pertama itu kita, dan dua-duanya boleh saja, ya. Misalnya ada yang merupakan pendapat Imam Syafi'i, kemudian ada yang pendapat Imam Maliki, kemudian kita mentarjih imamnya. Oh, dalam perkara ini kayaknya dalam perkara ini Imam Maliki lebih unggul. Nah, sehingga pendapat Imam Maliki di dalam perkara ini akhirnya yang dipilih. Atau yang lain, misalnya dalam perkara ini Imam Syafi'i lebih unggul. Ya, sehingga dalam perkara tersebut maka akhirnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Nah, sehingga bukan pendapatnya yang ditarjih, tapi orang yang membawa pendapat itu. Nah, itu juga diperbolehkan. Ya, artinya lebih sikoh kepada siapa. Ya. Nah, yang kedua itu juga bisa dengan mentarjih dalilnya. Ya. Nah, jadi ini kalau kita memiliki kemampuan ya untuk mentarjih dalilnya. Ya, jadi mengetahui dalil-dalilnya. Jadi ketika ada pendapat para imam yang berbeda, kita juga mencari tahu dalil-dalilnya, kemudian membandingkan istidlal ataupun pengambilan dalil dari dalil-dalil tersebut, mana yang lebih kuat dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk mentarjih sendiri dari sisi dalil karena keterbatasan kita, maka kita juga bisa menyandarkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mentarjih dari pendapat imam-imam mujtahid tersebut. Ya, nah intinya adalah bahwa di dalam memilih berbagai macam pendapat itu tidak dibenarkan kita menggunakan hawa nafsu kita. Yang dimaksud dengan hawa nafsu kita itu adalah pertimbangannya itu adalah kesesuaian dengan diri kita. Ya, karena yang diperintahkan itu adalah fa in tanaza'tum syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Jadi ketika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya.
Jadi kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah mengembalikan kepada metode yang memang dibenarkan oleh syariat. Ya, mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Karena memang dua hal inilah yang menjadi dalil syar'i, menjadi hujah penetapan hukum syara'. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu langsung mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya tadi, berarti kita mengembalikan kepada pendapat orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk mengistinbat atau berdalil langsung dengan Al-Quran ataupun hadis tadi. Ya. Nah, sehingga tadi kembali ke pertanyaannya, jadi memang pertama adalah kenapa bisa berbeda? Ya karena memang dalil-dalil yang sampai yang diterima itu juga tidak hanya satu, gitu, ya. Jadi tidak hanya satu. Dalil-dalil itu yang hadis itu kan bermacam-macam. Jadi hadis itu kan ribuan. Makanya kan para ulama itu kemudian melakukan klasifikasi ataupun validasi ya hadis-hadis tadi. Ya, makanya kan ada yang kemudian kita mengenal ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif sampai hadis maudhu misalnya. Ini adalah bagian dari usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama yang juga memberikan kemudahan bagi kita. Ya. Jangankan kita meneliti hadis-hadis gitu ya, meneliti pendapat saja nggak bisa. Ya, apalagi meneliti hadis ini. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu bahwa ini hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ya kan kita juga nggak tahu dari mana kita tahu hadis-hadis tersebut sahih atau enggak kan gitu. Ya, kita percaya bahwa hadis ini sahih misalnya karena kan memang Imam Bukhari misalnya telah menyebutkan bahwasanya menyebutkan hadis itu masuk ke dalam kitab sahih beliau, ya, dan kita sikoh kepada Imam Bukhari misalnya. Nah, jadi dan seterusnya, ya. Nah, jadi itu kan berarti kita menyandarkan kepada ya sama kan seperti itu, ya. Jadi kalau kalau kita nggak punya kemampuan untuk kemudian meneliti mana yang sahih mana ini kan kita kembalikan kepada kitab-kitab hadis, kita kembalikan kepada pendapat para ulama hadis, mereka mengatakan hadis ini sahih atau tidak, dan kemudian kita ngikut dengan pendapat mereka. Ya, jadi ini yang bisa kita lakukan. Ya, nah sehingga tadi memang akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Dan tadi ya kayak misalnya mengangkat tangan tadi ya. Jadi kan ada kalanya memang Rasulullah SAW itu kan ketika melakukan jadi kan beliau sendiri yang menyatakan shollu kama ra'aitumuni sholli. Ya, jadi lihatlah sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, para sahabat itu melihat Rasul sholat itu kan juga bisa jadi macam-macam. Ya, di satu sisi Rasulullah sendiri itu bisa jadi memang ketika beliau melakukan sholat itu dengan berbagai macam gerakan. Ya, nah ini nanti akan akan bisa menimbulkan jadi gini. Bisa jadi memang Rasul melakukan berbagai macam gerakan, atau gerakannya itu nggak satu, karena memang gerakannya itu nggak harus satu, gitu. Ya, contohnya kayak tadi, misalnya ketika mengangkat tangan itu, ya, jadi sampai telinga, kemudian ada sampai bahu, gitu. Jadi kalau kemudian itu sampai kepada kita hadisnya itu sama-sama sahih. Ya,
Kalau sama-sama sahih itu kan harusnya itu kan dua-duanya bisa diamalkan. Nah, yang kedua harus dilihat ini bertentangan atau enggak. Ya. Kalau dua-duanya enggak bertentangan, maka berarti ya dua-duanya itu bisa diamalkan. Gitu. Ya. Jadi kalau kemudian Rasul jadi mau gerakan gini atau jadi kalau gerakan itu kan nggak bertentangan gitu loh. Jadi kalau dua-duanya sahih misalnya, ya berarti dua-duanya itu gerakan itu bisa diamalkan gitu, ya. Nah kecuali kalau kemudian Rasulullah menyebutkan misalnya di dalam qaul beliau atau perkataan beliau bahwasanya jangan melakukan yang seperti ini misalnya. Ya, kalau enggak ya berarti walaupun ternyata ada hadis-hadis yang berbeda gerakan beliau, maka kalau hadis itu memang layak dijadikan sebagai hujah, ya maka gerakan itu ya boleh dilakukan. Gitu. Ya. Nah, jadi intinya adalah karena perbedaan dalil yang difahami ya oleh para imam. Jadi di para sahabat itu kan juga mereka itu biasanya yang nyampe ya tadi ya bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW itu kan kepada sahabat sendiri itu kan juga nggak seragam. Nggak seragam itu dalam artian nggak semuanya itu nyampe kepada semua sahabat. Ya, makanya kan karena ketika Rasul bersabda atau ketika Rasul mencontohkan sebuah gerakan sholat misalnya, itu kan tidak pada secara bersamaan kepada seluruh sahabat kan enggak juga. Ya. Nah makanya ada sahabat-sahabat yang kemudian bertanya bagaimana sholatnya Rasul. Kayak tadi kan ada yang bertanya kepada Aisyah bagaimana bacaan Rasul gitu, ya. Nah jadi ini yang kemudian menyebabkan memang terjadinya perbedaan pendapat. Jadi jangankan di ulama di tengah sahabat sendiri itu juga bisa jadi ada perbedaan pendapat. Ya. Baik, tetapi yang penting itu adalah kita pastikan bahwa gerakan yang kita ikuti itu adalah memiliki landasan, intinya itu. Ya, jadi pastikan memiliki landasan dan landasannya itu adalah memang landasan atau hujah yang memang layak digunakan sebagai hujah. Ya, jadi intinya itu. Mungkin itu, silakan kalau ada yang. Ya kalau heran Alhamdulillah ada pencerahan. Silakan Mas Norman. Jadi yang saya tekankan tadi itu sebenarnya di perbedaan para sahabat kan beliau itu semua para sahabat Rasul itu kan hidup di zaman Nabi, tapi ternyata terjadi juga perbedaan. Nah ini yang menjadi penekanan pertanyaannya sebenarnya bahwa skala sahabat pun memang terjadi perbedaan, apalagi di tingkat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama kontemporer hari ini. Nah, tapi alhamdulillah dari penjelasan Ustadz Aris Abu Atsa, jadi saya juga sudah alhamdulillah lumayan mengerti bahwa yang menyebabkan terjadinya perbedaan karena memang satu dalil yang ditabani itu atau yang diadopsi itu memang dimaknai berbeda oleh kalangan para ulama. Jadi itulah yang menjadikan melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat. Terima kasih, Ustaz. Iya. Yang penting juga difahami itu adalah perbedaan pendapat itu tidak identik dengan perpecahan. Gitu. Ya. Jadi ini yang kadang-kala memang di tengah-tengah kaum muslimin itu juga tidak bisa membedakan antara perbedaan dengan perpecahan. Jadi antara ikhtilaf dengan iftiraq.
Jadi kalau ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang memang diperbolehkan oleh syariat. Dan memang secara alami itu sangat mungkin terjadi. Tetapi iftiraq atau perpecahan, ya pecah belah, itu adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Ya, karena Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, jadi berbeda antara ikhtilaf dengan iftiraq. Ya, makanya kadang-kala ada yang ini kan bahwa nggak mungkin umat itu bisa bersatu. Ya, orang dari zaman sahabat saja sudah terjadi perbedaan pendapat, misalnya kan gitu. Ini kan nggak nyambung sebenarnya. Jadi persatuan itu bukan tidak mungkin meskipun terjadi perbedaan pendapat. Ya, karena persatuan itu bukan meniadakan perbedaan pendapat. Jadi konteksnya persatuan itu adalah meniadakan iftiraqnya tadi, meniadakan perpecahannya itu. Ya, jadi hanya memang bersatu itu wajib dan sementara iftiraq atau perpecahan itu diharamkan. Ya, jadi walaupun berbeda pendapat itu tidak menutup kemungkinan untuk bersatu gitu loh. Ya, walaupun berbeda pendapat itu tidak menutup kemungkinan untuk hidup damai, rukun dan seterusnya. Ya, orang imam-imam mazhab itu juga berbeda pendapat, ya sementara mereka itu adalah guru dan murid. Ya, dan mereka tetap berhubungan baik antara para imam-imam mazhab tadi. Gitu. Ya, saya pikir itu menjadi contoh yang Nah, sehingga tadi jangan kemudian karena menganggap perbedaan pendapat itu adalah suatu yang negatif. Ya. Tapi kalau perpecahan ya itu jelas. Ya, mungkin itu. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz telah menjawab. Bagaimana Mas Norman? Apakah ada tanggapan lain? Maksudnya ada yang disampaikan? Cukup, Ustaz. Oke, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Tafadhal, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Apakah Mas Norman ada atau hostnya mungkin atau Mas Nuha ini? Saya cukup, Ustaz. Oke, jazakallahu khairan, Mas Norman. Oke, kalau gitu, Ana izin bertanya, Ustaz, mengenai tadi ketika bangun dari ruku, imam itu kan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu apakah makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd itu diucapkan dengan keras gitu? Soalnya tadi kan di hadisnya disampaikan bahwasanya qola gitu diucapkan mungkin. Apakah itu diucapkan dengan keras atau disir saja gitu dalam hati? Itu mungkin Ustaz. Tafadhal Ustaz Aris. Iya. Jadi itu nanti pertemuan berikutnya sebenarnya ya. Jadi karena nanti kita masuk ke ruku, terus kemudian bangun dari ruku, sujud, ya duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Ya, jadi itu masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi yang dimaksud dengan qala atau berkata itu juga sebenarnya tidak secara otomatis, berarti kalau berkata itu ya jahar, ya. Jadi memang tidak secara otomatis juga seperti itu, ya. Nah, jadi tapi nanti ya secara umum nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, tetapi itu hanyalah tadi ya, jadi menunjukkan terkait dengan lafaz yang jadi
tentunya juga takbir ataupun makmum itu kan juga nggak jadi kan tadi juga ya, walaupun kan dikatakan ketika imam itu mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Ya. Tapi kan ucapan Allahu Akbarnya seorang makmum itu kan nggak kemudian nggak kemudian sampai sama dengan takbirnya imam gitu loh. Ya. Kalau takbirnya imam kan sampai terdengar semua jamaah. Ya. Tapi kalau takbirnya makmum, ya nggak harus kedengaran semua jamaah. Nah, kalau kedengaran semua jamaah ya semua kencang akhirnya. Ya. Tapi takbirnya makmum itu adalah cukup terdengarnya oleh dia pribadi. Ya. Jadi terdengarnya dia pribadi. Ya, jadi juga supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Jadi ketika imam Allahu Akbar, ya makmum atau jamaah Allahu Akbar. Ya, bukan ikut-ikutan sekeras imam, enggak. Tapi cukup nah itu jaharnya jamaah atau jaharnya makmum itu ya segitu. Ya. Mungkin gitu ya, Mas Faris. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Lalu terkait di PowerPoint tadi mengenai al-mufassal, itu artinya apa ya Ustaz ya? Karena tadi ketika menjelaskan Ustaz hanya menjawab, hanya mengartikan saja bahwasanya Rasulullah menjawab al-mufassal seperti itu. Iya, jadi mufassal itu fasal itu artinya kan pemisah. Ya, jadi yang dikatakan dengan mufassal itu adalah surat-surat pendek. Ya, dikatakan surat pendek itu dikatakan mufassal itu karena surat-surat pendek itu kan banyak pemisahnya. Jadi pemisahnya itu kan basmalah. Ya, jadi basmalah itu menjadi pemisah surat. Nah, surat-surat pendek itu kan basmalahnya kan banyak. Ya. Jadi kita sering ketemu basmalah kan kalau surat-surat pendek itu. Ya, maka dikatakan itu sebagai al-mufassal. Jadi dimaksud dengan al-mufassal itu adalah surat-surat pendek yang banyak pemisah basmalah. Ya, jadi ini dikatakan jadi kan pertanyaannya apakah Rasulullah menghimpun beberapa surat dalam satu rakaat? Ya, jadi maksudnya adalah bahwa boleh ya di dalam satu rakaat itu membaca atau menghimpun beberapa surat gitu. Ya, jadi membaca surat setelah Al-Fatihah itu nggak harus satu surat. Boleh menghimpun beberapa surat, boleh. Ya. Jadi setelah Al-Fatihah itu membaca beberapa surat itu boleh. Tapi biasanya yang membaca beberapa surat itu jika surat al-mufassal, surat-surat pendek misalnya. Ya. Nah, begitu juga jadi begitu juga boleh ayat. Enggak. Jadi boleh beberapa surat ya, tapi surat itu tidak menjadi batasan minimal. Ya. Bahwa harus bacanya harus satu surat, enggak. Ya. Jadi bacaan Al-Quran setelah surat Al-Fatihah itu boleh hanya satu ayat, berapa ayat itu boleh. Ya. Gitu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Karena waktu telah menunjukkan pukul 21.55 ya. Sesi tanya jawab pada malam hari ini akan disudahi ya. Mungkin apabila Mas Norman ada yang ingin disampaikan tadi, apakah ada? Sudah terjawab tadi. Baik, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Oke,
karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.55, maka akan dicukupkan ya kajian fikih kita pada malam hari ini. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Aris Abarsa yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Lalu bagi teman-teman ya yang menyaksikan video kajian fikih pada malam hari ini melalui YouTube, silakan untuk men-share-nya kepada saudara-saudara antum agar saudara-saudara antum pun juga dapat memahami ya bahwa hukum-hukum fikih dalam sholat mungkin dan yang lain sebagainya seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini. Mari kita tutup kajian fikih kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live juga, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.